Benar Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Segala sesuatu itu semua dalam kontrol dan sepengetahuan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami membawa pergumulan kami, Engkau akan mendengarkannya Tuhan, dan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Sebelum kami memasuki doa-doa kami Tuhan, kami rindu diberkati lagi melalui sabda-Mu, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah ke depannya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, pakai hamba, urapi hamba, biar setiap perkataan hamba, setiap kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Saya ingin bertanya bagi kita semua, boleh nggak kita sebagai orang percaya berbangga? Bangga? Pasti jawabannya boleh saja. Bangga tidak menjadi masalah di dalam hidup kita. Mungkin kita hari ini berbangga karena anak kita berhasil menempuh kuliah, atau anak kita memperoleh pekerjaan, ataupun selama ini kita sudah bertahun-tahun menantikan rumah, akhirnya kita boleh mendapatkan rumah. Hal itu menjadi biasa berbangga. Semua orang pasti boleh berbangga. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berbangga di dalam Tuhan, yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan 18. Saya akan membacanya bagi kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, setiap orang pasti boleh berbangga. Bangganya di dalam Tuhan. Yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan adalah menyombongkan diri. Sombong berbangga itu berbeda jauh. Sombong itu bicara tentang bagaimana ia memuji dirinya sendiri dengan membandingkan orang lain dan merendahkan orang lain. Hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan oleh rasul-rasul palsu, di mana mereka membandingkan diri mereka dengan Paulus. Rasul-rasul palsu ini menganggap Paulus itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau jemaat Korintus ini ada, itu semua hasil daripada pelayanan rasul palsu ini. Bahkan mereka merendahkan Paulus. Paulus itu tidak akan pernah berani kalau bertatap muka dengan kami. Itulah yang dikatakan oleh rasul-rasul palsu. Mereka berbangga tentang pelayanan mereka, padahal bukan mereka yang mengerjakan pelayanan itu. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya. Tapi Paulus tidak marah dengan mereka. Tapi Paulus katakan, kalau kamu bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Bukan membuat kamu menjadi sombong. Sombong itu kalau kita bicara tentang bagaimana awal daripada kehancuran. Orang sombong adalah orang yang tidak bijaksana. Kalau Paulus katakan di ayat yang sebelumnya, bagaimana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan bijaksana dengan membandingkan orang dirinya dengan orang lain. Orang sombong itu adalah orang yang berpusat pada dirinya sendiri, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Disinilah kita melihat bagaimana rasul-rasul palsu ini hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sehingga Paulus katakan, jangan pernah kamu ikuti mereka. Hal ini juga di ayat 17 ini, bagaimana kalau kita berhasil di dalam hidup ini, kita harus berbangga di dalam Tuhan. Berbangga di dalam Tuhan ini mengajarkan kita bahwa bagaimana yang pertama memberikan suatu penghormatan kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan dari Dia untuk Dia. Kalau kita berhasil di dalam hidup ini,
Kita berhasil di dalam pelayanan kita berhasil di dalam pekerjaan kita, usaha kita, semua bukan karena pribadi kita, tetapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itulah kita kembalikan segala sesuatunya untuk Dia. Ketika kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan bukan tidak terhormat. Dia tetap terhormat. Sekalipun kita tidak memberikan penghormatan bagi Dia, Dia tetap terhormat. Ketika kita berbangga di dalam diri kita, di dalam Tuhan, berarti kita sedang mengekspresikan rasa syukur kita kepada Dia yang memberikan segala sesuatunya. Inilah bedanya. Beda dengan rasul-rasul palsu. Mereka berpusat pada diri mereka. Tapi Paulus katakan, kamu bermegah di dalam Tuhan, berarti kamu memberikan penghormatan kepada Tuhanmu yang telah mempercayakan kamu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ini hanyalah kepercayaan atau hanyalah titipan. Jadi kita kembalikan kepada Dia yang memberi segala sesuatunya itu. Segala sesuatu gratis Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itulah, kalau kita berhasil, kita berbangga di dalam Tuhan. Sebagai rasa syukur kita, memberikan penghormatan kepada Dia. Yang kedua, kita belajar untuk berbangga di dalam Tuhan ini, belajar untuk memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan. Memusatkan diri kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 24. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ketika kita berbangga di dalam Tuhan, berarti kita sedang memusatkan perhatian kita, memusatkan hidup kita kepada Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengenal Allah yang kita sembah. Bahwa Dialah yang memulai mengasihi kita. Ketika kita memberikan penghargaan, penghormatan, berarti kita mengasihi Dia. Itulah yang kita ungkapkan. Itulah rasa ekspresi kita. Jangan kita berbangga atau menyombongkan diri kena keberhasilan itu. Berarti kita hanya memusatkan kepada keberhasilan kita, menjadikan itu Tuhan kita. Tetapi kalau kita berbangga di dalam Tuhan, berarti kita mengenal siapa Allah kita. Kita mengasihi Dia yang memegang segala sesuatunya. Jadi boleh saja kita berbangga di dalam Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita memusatkan diri kita, perhatian kita, fokus kita, hidup kita persembahkan kepada Dia. Karena Dia yang telah memulai dan mengasihi kita dulu. Oleh sebab itulah kita juga mau mengasihi Dia. Kita hadir di tempat ini karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak akan mungkin kita ada sampai saat ini. Kalau bukan karena cintanya Tuhan bagi kita, nggak akan mungkin kita bisa berjalan. Oleh sebab itulah, sebagai ucapan syukur kita berbangga di dalam Tuhan karena kita juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan baik dari pikiran kita, hati, segenap hidupmu persembahkan untuk Tuhan. Yang selanjutnya, berbangga di dalam Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita belajar mematikan keegoisan kita. Keegoisan yang berarti menunjuk pada diri kita. Egois center berarti berpusat pada diri kita. Ketika kita berbangga pada Tuhan, berarti kita belajar mematikan segala rasa ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai dan lain-lain.
Walaupun pekerjaan kita berhasil, kadang-kadang enggak dihormati, enggak dihargai orang lain, kita tidak akan pernah kecewa dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, ketika pekerjaan kita, usaha kita tidak dihargai, maka kita marah. Tapi orang yang berbangga di dalam Tuhan, mau kamu hargai maupun tidak kamu hargai, ia tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya supaya Tuhan dipermuliakan. Salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan ialah keegoisan. Kita tahu bahwa bagaimana Lucifer dicampakkan Tuhan dari surga. Kenapa? Keegoisannya. Ia menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan buang. Jangan sampai karena keegoisan diri kita, karena hanya berpusat pada diri kita, kita menjadi orang yang hancur dalam hidup ini. Belajarlah untuk selalu kita berbangga di dalam Tuhan. Bukan berbangga karena hasil jeripaya kita, kerja keras kita. Boleh saja itu, tapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Yang terakhir, berbangga di dalam Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika kita berbangga di dalam Tuhan, berarti kita sedang mengakui bahwa Allah yang kita sembah, dialah yang memegang kontrol segala sesuatunya. Itulah yang kita yakini. Tuhan mau kita semua mengakui Dia sebagai juru selamat pribadi lepas pribadi. Tujuan kita berbangga di dalam Tuhan yaitu supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 atau 15 sebelumnya, bagaimana Paulus dia berbangga di dalam Tuhan supaya orang lain juga merasakan pemberitaan Injilnya, supaya orang lain juga melihat, mengalami keselamatan. Ketika kita berbangga di dalam Tuhan, orang lain juga merasakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan orang lain juga melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah tujuan supaya kita berbangga di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, apapun keberhasilan yang kita kerjakan, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, jangan pernah membuat itu menjadi tinggi hati. Jangan pernah membuat kita merasa kita yang paling hebat. Jangan pernah kita merasa semuanya karena saya. Tapi kita kembalikanlah segala sesuatunya untuk Dia. Ayat terakhir yang saya bacakan bagi kita semua, Kolose 1 ayat 5, 16 tadi. Saya akan bacakannya bagi kita semua sebagai penutup. Kolose 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Oleh sebab itulah ketika kita berbangga di dalam Tuhan, kita sedang mengembalikan segala sesuatunya untuk Dia. Kemuliaan Allah, bahkan kita sedang memuliakan Dia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami bangga akan Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kalau kami ada, kalau kami berhasil di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam studi kami, semua bukan karena kami bisa, tetapi karena Tuhan yang telah mempercayakan kami. Dan kami rindu, kami mau kembalikannya semua kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah putus-putusnya berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama